Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Coki Rasya Andara dan selamat datang kembali di channel YouTube gue yang subscribernya masih sedikit ini. Jadi buat kalian yang baru nongol di channel gue, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng di pinggir icon subscribe untuk mendapatkan updatean video selanjutnya. Oke, dan kali ini gue pengen coba untuk membahas salah satu soundcard yang cukup jadul, dimana ini adalah soundcard sebelum soundcard eksternal V8 muncul. Jadi soundcard XOX KS108 ini dulu paling banyak dicari sebelum soundcard eksternal V8 sekarang marak di pasaran. Harganya cukup mahal saat itu, harganya kisaran 700.000 sampai 800.000. Dan ini adalah versi tahun 2019. Karena di tahun 2020 XOX KS ini tuh menjadi XOX KS10, dimana angka 8-nya dibuang dan harganya sama seperti harga soundcard KS108 ini saat itu, yaitu harganya kisaran 700.000 sampai 800.000. Tapi untuk yang KS108 versi 2019 ini untuk sekarang harganya kisaran 550 sampai 600.000. Jadi kalau kalian pengen membeli soundcard jadul ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Ya, sebelum adanya V8, soundcard ini tuh udah banyak dicari dan banyak digunakan untuk live streaming ataupun karaoke secara mobile atau secara daring ya. Oke, kita langsung aja ke boxnya. Di sini boxnya udah kelihatan ada gambar dari soundcard eksternal XOX KS108. Kemudian di sini ada keterangan plug and play dan lain-lain seperti zero latensi. Kemudian ada efeknya ya. Kemudian di bagian belakang ada beberapa fitur yang bisa kalian baca, seperti contoh ada DSP mixer yang dijamin hasil suara itu tidak akan latensi, jadi ini zero latensi. Low distortion, nanti kita buktikan ya apakah fiturnya ini benar atau tidak. Bisa digunakan di handphone ataupun di PC untuk fungsi karaoke, dan ini nanti bisa kalian baca lah fitur-fiturnya kalau misalkan kalian pengen beli ya. Kemudian bagian pinggir tidak ada apa-apa. Oke, di bagian sini pun ada keterangan kayak perjalanan dari brand XOX ini sampai 10 tahun ya. Luar biasa sekali, 10 tahun. Tidak ada apa-apa lagi. Oke, dan di sini adalah recording karaoke sing music DJ chat. Sebenarnya agak telat kalau gua nge-review soundcard ini ya, karena udah banyak nih dari dulu, dari tahun 2017 soundcard ini tuh udah banyak yang review karena fungsinya itu yang bisa digunakan untuk live streaming di handphone ataupun karaoke kayak dulu zaman-zamannya di Small. Oke, kita langsung buka aja dalamnya apa aja yang bakalan didapat. Nanti gue bakalan coba testing ini di PC dan direkam dengan menggunakan smartphone. Apakah hasilnya masih bagus atau tidak, apakah masih worth it atau tidak untuk digunakan di tahun sekarang. Oke, di dalam box apa aja yang bakalan kita dapat? Kita keluarin terlebih dahulu aja ya. Oke, di sini ada XOX-nya terbungkus rapi. Kemudian ada kabel. Ini kabel XLR, bukan XLR ya, kabel jack 35 to jack 35 dengan ring 3. Kemudian di sini untuk sambungan ya ke PC. Dan di sini ada kartu garansi. Kita kepinggirkan terlebih dahulu boxnya. Kartu garansi ini nggak tahu bisa dipakai atau enggak, tapi di sini ada hologram semacam itu, kayaknya bisa dipakai. Tapi klaimnya harus kemana nih? Harus ke Cina kali ya. Warranty card dan kertas panduan. Jadi buat kalian yang mungkin bingung menggunakannya, ini ada kertas panduannya. Oke, untuk softwarenya sendiri bisa kalian download di website XOX ya. Ini softwarenya nih. Gue nggak tahu apakah softwarenya masih nyambung dengan soundcard ini atau tidak, karena sekarang ada versi terbarunya dan mungkin softwarenya juga sudah diupdate. Nanti kita coba aja untuk di-input ke komputer dengan menggunakan software yang ada. Oke, kita kepinggirkan terlebih dahulu nih kertasnya, kemudian kita buka kabel-kabelnya. Ini kabel, kemudian ini kabel, dan minim sekali ya kabelnya ya, nggak banyak ya. Serius, kabelnya nggak banyak. Kalau soundcard yang lain tuh kabelnya banyak banget nih. Oke, kita kepinggirkan terlebih dahulu. Kabelnya dapat 2 nih, untuk input ke PC 1 dan untuk ke handphone 1. Kita kepinggirkan terlebih dahulu kabelnya. Kita lihat
item yang paling utama yaitu soundcard XOX KS108. Dari build quality-nya ya glossy, enak untuk dipegang dan agak-agak licin semacam itu. Kemudian ada beberapa interface yang pastinya bisa kalian gunakan. Kita ke knob control-nya dulu aja ya. Di sini ada knob control untuk earphone volume, kemudian untuk music volume, kemudian audience volume, dan mic volume, mic treble, dan mic bass. Di bagian atas ada beberapa mode untuk stereo, mix, dan ini untuk beberapa efek, dan ini untuk mematikan mikrofon juga di sini fungsinya. Kemudian di bagian sini ada 3 mic sebenarnya yang bisa kalian gunakan. Mic condenser dengan jack 3,5 mm, ada 2, 1, 2, dan ini untuk mic dynamic. Atau misalkan kalau kalian pengen menggunakan semacam alat instrumen musik, kalian bisa menggunakan colokan ini, lubang ini dengan jack 6,5 mm TRS, dan ini untuk ke handsfree dan ini untuk ke line out. Sementara di bagian belakang ini ada apa nih, colokan XMPI. Kemudian di sini ada colokan untuk USB dan di sini ada colokan untuk phone ataupun tablet. Ya, simple. Di bagian bawahnya ada karetnya dan karet ini berfungsi agar si XOX ini tidak mudah untuk tergeser saat digunakan. Cuma sayangnya dia itu tidak memiliki baterai ya. Ya, sayangnya dia itu tidak memiliki baterai, jadi otomatis penggunaan soundcard eksternal XOX KS108 ini harus diinput menggunakan chargeran ataupun menggunakan PC. Sayangnya seperti itu ya. Jadi nggak seportable kayak soundcard yang lain sudah memiliki baterai yang bisa dicas. Sementara untuk SOX ini sayangnya nggak memiliki baterai. Oke, sekarang kita cek aja langsung. Gue bakalan coba untuk input ini ke komputer atau ke laptop maksud gue yang gue punya dengan software yang udah gue download. Gue nggak tahu apakah ini connect atau enggak, nanti kita coba aja. Dan hasil suaranya seperti apa? Di sini gue bakalan pakai mikrofon BM800 seperti biasa untuk mengetahui hasil dari soundcard eksternal XOX KS108. So, let's find out and let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk terhubung dengan soundcard eksternal XOX KS108 yang diinput ke laptop yang gue punya, kemudian menggunakan mikrofon BM800 sebagai sumber suaranya yang terhubung ke soundcard eksternal XOX ini dan direkam secara langsung dengan menggunakan smartphone yang gue punya. Jadi langsung dari sini langsung masuk ke jack 3,5 mm yang dimiliki oleh smartphone gue. Hasil suaranya seperti ini. Kalau gue diam, noise-nya kerasa banget. Kerasa banget sumpah noise-nya. Coba gue kecilin volume mic-nya. Nah kalau kayak gini ya mungkin gak terlalu lah. Tapi masih ada. Noise-nya ampun noise-nya. Apalagi kalau misalkan efek suara, bukan efek suara ya, kayak efek reverb-nya itu diaktifkan. Kita coba untuk mengaktifkan efek reverb-nya. Tes 1. Oke, dan ini adalah efek reverb-nya, cuman memang jangkauan suara yang ditangkapnya jadi agak jauh ya, jadi tidak terlalu dekat. Kita dengan segini aja hasil suara bisa ketangkep. Hasilnya seperti itu. Nah, gua sempat download, bentar. Oke, gua sempat download software XOX KS108 versi 2019. Tapi ternyata si software itu nggak bisa dipakai. Yang sebenarnya software itu tuh ada beberapa efek yang bisa digunakan di situ, seperti efek MC, kemudian ada efek Dodge, kemudian ada efek apa lagi nih? Kemudian ada efek tipe-tipe efeknya di sini ada. Cuman sayangnya dia tidak bisa terhubung dengan software yang gua download. Nggak tahu karena mungkin ini softwarenya software lama dan gue cari yang terbaru juga agak susah, ataukah memang sudah tidak perlu menggunakan software. Karena memang di keterangan boxnya pun dia kan plug and play, langsung input dan langsung bisa dipakai. Jadi tidak perlu
menggunakan software. Tapi sayangnya beberapa efek ya tidak bisa digunakan di sini. Jadi hanya efek reverb saja yang bisa kalian gunakan. Kalau menurut gue sih dibilang worth it, nggak terlalu worth it sih. Karena tidak fleksibel seperti kebanyakan soundcard sekarang yang udah banyak beredar, dan tidak memiliki baterai pula, jadi harus diinput ke PC ataupun menggunakan chargeran untuk bisa digunakan atau menggunakan power bank. Dan efeknya pun terbatas, dia nggak punya efek reaksi kayak V8, V8S ataupun V8 Plus. Dan harganya juga cukup mahal. Harganya mahal, noise-nya terasa banget. Jadi apakah ini worth it digunakan untuk sekarang, untuk XOX? Menurut gua sih enggak. Ya. Menurut gue sih enggak. Karena soundcard lain dia ada yang harganya lebih murah tapi kualitasnya juga cukup bagus, cukup lengkap, efeknya banyak, kemudian portable, pastinya bisa dibawa kemana-mana dibandingkan dengan soundcard ini. Dan ini adalah soundcard pertama yang gua tahu nih di tahun 2017 atau 2018, sebelum soundcard eksternal V8 muncul. Ini yang paling banyak dicari. Jadi untuk sekarang mungkin pasarnya kurang untuk SOX ini, karena ya itu tadi, keterbatasan banyak yang terbatas dari soundcard eksternal ini. Jadi menurut gua ini tidak worth it. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal XOX KS108. Setelah gue coba untuk hubungkan ke laptop yang gue punya, kemudian dengan sumber suaranya itu dari mikrofon BM800. Apakah ini worth it atau tidak? Menurut gue sih kurang worth it. Karena soundcard ini tuh kurang fleksibel gitu. Harus download software dulu, kemudian tanpa adanya baterai, dan harus pakai power bank kalau misalkan kalian pengen menggunakannya secara mobile. Kalau enggak ya harus di input ke PC. Kemudian nih sedikit informasi nih untuk software XOX-nya sendiri nih yang KS108 versi 2019 ternyata hanya bisa digunakan di Windows XP, Windows 7, dan Windows 8. Makanya ketika tadi gue pakai di PC gue yang sudah Windows 10 itu tidak berfungsi. Jadi memang Windows-nya harus di downgrade dulu. Tapi kan buat apa ngedowngrade Windows demi mendapatkan software itu untuk soundcard ini? Ya mending ganti soundcard. Tapi untuk hasil suara sendiri ya dibilang jernih enggak, tapi ada noise-nya. Tapi ketika gue dengar hasilnya di smartphone yang tadi gue pakai untuk ngerekam, ya cukup lumayan lah noise-nya. Mungkin kalau untuk recording kalian bisa menggunakan sedikit efek untuk penghilang noise kayak di Cubase ataupun di Adobe Audition. Jadi sedikit diedit agar noise-nya hilang. Dan untuk jangkauannya cukup luas, cukup jauh menurut gua untuk soundcard eksternal XOX KS108. Hanya saja ya itulah kelemahannya, tidak ada efek-efek suara yang langsung ada di soundcardnya gitu. Jadi di body soundcardnya seperti soundcard eksternal V8 dan soundcard yang lainnya. Oke, worth it atau tidak? Menurut gua ya sekitar 40-50% lah worth it lah. Kesananya agak kurang. Tapi semua tergantung sih pilihan kalian gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian memang suka dari desainnya atau dari hasil suaranya ternyata nggak terlalu noise, ya itu tergantung kalian. Dan tapi ya segitulah pendapat dari gua tentang soundcard ini. Nah kalau kalian pengen beli, tetap misalkan pengen beli, bang gue pengen ini nih XOX, kalian bisa cek link di deskripsi ya untuk pembeliannya. Dan harganya sekitar 550-an kalau nggak salah, 555.000. Cuman itu doang ya. Kalau misalkan PC kalian sudah Windows 10 ya otomatis softwarenya nggak bisa dipakai. Jadi cukup hanya plug and play saja, tapi tetap bisa digunakan untuk live streaming ataupun untuk karaoke ataupun untuk recording ya. Karena ya mudah lah untuk inputannya, tinggal di input ke PC dan dia langsung plug and play ngebaca sendiri data di soundcard ini. Oke, gue Coki Rasya Andara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Peace.